Halo teman-teman, kami dari kelompok SD Negeri Tugurejo 01. Pada video ini kami akan membahas tentang peran pendidikan dalam mengatasi konsumsi berlebihan, yaitu bagaimana pendidikan dapat membantu membentuk kebiasaan konsumsi yang lebih bijak serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu masalah konsumsi berlebihan. Saat ini kita dapat melihat bahwa budaya konsumtif di masyarakat semakin meningkat. Banyak orang cenderung membeli dan menggunakan barang secara berlebihan, bahkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Akibat dari perilaku konsumsi yang berlebihan tersebut, jumlah limbah dan sampah juga semakin meningkat. Sampah yang dihasilkan, terutama sampah plastik dan kemasan sekali pakai, seringkali tidak dikelola dengan baik sehingga menumpuk di lingkungan sekitar. Jika kondisi ini terus terjadi, maka akan memberikan dampak buruk bagi lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai membangun kesadaran dalam mengonsumsi barang secara bijak dan bertanggung jawab. Hal ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production, yang menekankan pentingnya pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Setelah melihat permasalahan konsumsi berlebihan, kita perlu memahami mengapa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah tersebut. Pertama, pendidikan dapat membentuk pola pikir generasi muda. Melalui pendidikan, peserta didik dapat belajar untuk berpikir kritis dan memahami dampak dari setiap tindakan yang mereka lakukan, termasuk dalam hal konsumsi barang. Kedua, pendidikan dapat menanamkan kesadaran terhadap lingkungan. Dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan, peserta didik diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi alam dan mulai mengurangi perilaku yang merusak lingkungan. Ketiga, pendidikan juga mengajarkan bagaimana menggunakan sumber daya secara bijak. Peserta didik dapat belajar bahwa sumber daya yang ada di bumi terbatas sehingga perlu digunakan secara hemat dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam menanamkan nilai hidup sederhana dan tidak konsumtif. Dengan nilai tersebut, peserta didik dapat terbiasa untuk membeli dan menggunakan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan hanya karena keinginan. Strategi yang pertama adalah mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Melalui pembelajaran di sekolah, guru dapat membantu murid memahami mana yang benar-benar menjadi kebutuhan dan mana yang hanya sekadar keinginan. Dengan pemahaman ini, murid diharapkan dapat belajar menentukan prioritas dan tidak mudah tergoda untuk memenuhi keinginan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Strategi yang kedua adalah mengintegrasikan materi tersebut ke dalam pembelajaran. Guru dapat mengaitkan topik kebutuhan dan keinginan dengan berbagai mata pelajaran, seperti IPS, matematika, atau pendidikan karakter. Dengan cara ini, murid tidak hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga dapat mengaitkannya dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Strategi yang ketiga adalah meningkatkan literasi konsumen dan kesadaran terhadap iklan. Murid perlu dibekali kemampuan untuk memahami bagaimana iklan bekerja dan bagaimana iklan dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam membeli barang. Dengan literasi konsumen yang baik, murid dapat berpikir lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh promosi atau tren yang mendorong perilaku konsumtif. Strategi yang keempat adalah mendukung Sustainable Development Goal atau SDG nomor 4, yaitu Quality Education. Melalui pendidikan yang berkualitas, murid tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan hidup, kemampuan berpikir kritis, serta sikap bijak dalam mengambil keputusan, termasuk dalam hal konsumsi. Contoh praktik nyata di sekolah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Yang pertama adalah program Reduce, Reuse, dan Recycle atau 3R. Melalui program ini, sekolah dapat mengajak murid untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai, serta mendaur ulang barang yang sudah tidak digunakan.
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui program kebersihan kelas, pemilahan sampah, dan kegiatan proyek lingkungan di sekolah. Yang kedua adalah kegiatan daur ulang sampah. Sekolah dapat mengajak murid untuk memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih berguna, misalnya membuat kerajinan dari botol plastik, kertas bekas, atau kaleng. Selain melatih kreativitas, kegiatan ini juga membantu murid memahami bahwa sampah masih bisa memiliki nilai guna jika diolah dengan baik. Yang ketiga adalah kampanye mengurangi penggunaan plastik. Sekolah dapat mengadakan kegiatan sosialisasi atau kampanye lingkungan yang dilakukan oleh murid, seperti membuat poster, presentasi, atau kegiatan penyuluhan sederhana tentang dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan. Yang keempat adalah membiasakan membawa botol minum sendiri ke sekolah. Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai. Selain lebih ramah lingkungan, kebiasaan ini juga melatih murid untuk hidup lebih disiplin dan peduli terhadap lingkungan. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi masalah konsumsi berlebihan. Melalui pendidikan, siswa dapat belajar menggunakan sumber daya secara bijak, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta memahami dampak konsumsi terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan berbagai kegiatan pembelajaran dan praktik di sekolah, pendidikan dapat membentuk kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang peduli lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai peran pendidikan dalam mengatasi konsumsi berlebihan. Kami berharap melalui pendidikan dapat terbentuk generasi yang lebih bijak dalam mengonsumsi dan lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami.